Kimia unsur adalah unsur-unsur di alam yang mempunyai sifat-sifat kimia yang berada di sekitar makhluk hidup. Kalian pasti tahu, udara yang kita hirup selama ini adalah unsur oksigen. Setiap saat manusia senantiasa membutuhkan oksigen untuk bernafas. Mengingat kebutuhan makhluk hidup terhadap oksigen, tidak mungkin eksistensinya yang luar biasa besar tersebut tidak tercantum dalam Al-Quran. Gak cuma itu aja, karena masih banyak unsur kimia lainnya yang sangat melimpah di alam semesta ini. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal unsur-unsur kimia dalam pandangan Islam. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat tersebut menjelaskan bahwa alam semesta bermula dari gumpalan yang kemudian terpisah. Begitu pula penjelasan teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta awal mulanya berasal dari ledakan besar yang kemudian berpisah, di mana peristiwa Big Bang ini menghasilkan unsur hidrogen dan helium. Kedua penjelasan ini menggambarkan bahwa alam semesta bermula dari suatu yang padu, kemudian berpisah. Besi merupakan logam yang digunakan dalam jumlah lebih besar dibanding logam lain. Logam ini merupakan unsur transisi yang sangat penting karena mempunyai fungsi fisiologis pada tanaman dan hewan maupun manusia. Besi merupakan logam yang kelimpahannya menempati urutan kedua sesudah aluminium dan unsur keempat yang paling melimpah di kerak bumi setelah oksigen, silikon, dan aluminium. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Dalam ayat itu, Al-Quran secara jelas mengungkapkan bahwa besi memiliki kekuatan dan sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan besi itu, umat Islam bisa menolong agama Allah. Selain itu, karena sifatnya yang kuat dan mudah ditempa, besi juga digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pakaian yang digunakan untuk tentara perang. Di dalam hadis, besi juga dijadikan sebagai perumpamaan, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar
Abu Al-Hubab Sa'id bin Yasar berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu tempat yang daya tariknya lebih dominan daripada tempat-tempat lain, yaitu kota Madinah. Kota ini membersihkan manusia yang jahat sebagaimana alat tempa besi yang membersihkan karat besi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1738. Oksigen dalam berbagai bentuknya merupakan unsur yang paling melimpah di alam. Sebagai unsur bebas, oksigen merupakan 20,9% penyusun atmosfer bumi. Dalam biji dan batuan merupakan 46,6% unsur penyusun kulit bumi. Dan dalam hidrosfer merupakan 89% unsur penyusun air. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Artinya, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Berdasarkan ayat tersebut, menjelaskan tentang pentingnya unsur oksigen dalam kehidupan manusia. Pada kalimat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit, merupakan salah satu bukti pentingnya oksigen dalam kehidupan manusia, dan menjelaskan kehampaan udara yang ada di atmosfer bumi. Semakin tinggi posisi daratan, maka akan semakin sedikit kadar oksigen yang ada. Jika tidak ada oksigen, seluruh bangunan di bumi yang terbuat dari semen dan beton akan runtuh dan hancur seketika dalam waktu sekejap saja. Karena oksigen berperan sebagai pengikat unsur dalam beton. Tanpa adanya oksigen, beton hanyalah debu-debu kecil yang tidak berbentuk. Selain itu, kulit manusia bisa mudah terbakar jika tidak ada oksigen. Karena jika oksigen menghilang, tidak ada lagi yang bisa menghalangi sinar UV untuk masuk ke bumi. Penghalang sinar UV dikenal dengan lapisan ozon. Ozon terbuat dari oksigen. Tanpa oksigen, bumi akan menjadi planet yang mengerikan yang tidak layak untuk hidup. Lalu, tanpa adanya oksigen akan membuat gendang telinga manusia pecah. Hilangnya oksigen dari bumi dapat mengurangi tekanan udara sebanyak 21%. Perubahan yang sangat drastis itu sama seperti dijatuhkan ke laut dengan kedalaman 2000 meter secara tiba-tiba. Silikon membentuk 25,7% kerak bumi dalam jumlah berat dan merupakan unsur terbanyak kedua setelah oksigen. Silikon tidak ditemukan bebas di alam, tetapi muncul sebagian besar sebagai oksida dan sebagai silikat. فأقم وجهك للدين حنيفا
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Banyak manusia, terutama kaum Hawa, yang selalu ingin tampil cantik tanpa memperdulikan efek samping dari bahan-bahan yang digunakan. Misalnya, kosmetik yang mengandung silikon. Ia berusaha mengubah bentuk jasmani yang ada pada diri mereka dan tanpa ada rasa syukur akan karunia atau fitrah Allah. Silikon yang dipakai untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk dan melumpuhkan beberapa otot wajah. Hal ini karena silikon dapat membentuk gumpalan dan dapat memblokir aliran darah ke jaringan organ tubuh. Rata-rata make up yang digunakan banyak perempuan adalah jenis yang tahan air, dikarenakan berbahan dasar minyak atau silikon yang tidak mudah luntur. Sedangkan untuk membersihkan make up ini harus menggunakan pembersih khusus seperti micellar water. Faktanya pula, banyak wanita yang tidak menghapus riasannya ketika hendak sholat. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, jika Nabi Muhammad SAW melihat seorang lelaki sedang sholat, sementara kaki belakangnya menunjukkan cahaya sebesar mata uang dirham yang tidak basah karena wudhu, Rasulullah SAW kemudian memintanya untuk mengulang lagi wudhu dan doanya. Hadis riwayat Abu Daud 175. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wudhu yang sah adalah apabila air menyentuh kulit, sehingga lebih baik untuk menghapus riasannya terlebih dahulu, terutama bila riasan yang digunakan tahan air sebagai hukum make up dalam Islam.